kiai kita itu dari dan juga guru-guru kita yang tadi baik dari Sumatera Pak Dede. Terima kasih karena hari ini tidak dapat menyampaikan kata-katanya. Jadi untuk yang Pak Dede saya saja berkata, Syukur sirin walam dibawa mandi dari ini. Tauhid tasawuf semakin dikaruh semakin dalam, semakin dibakaruh semakin jauh. Tapi itu kata tadi orang pakai mencari hutan tadi kita di sawah. Kalau tidak pandai kita mencari Tuhan, kalau belum sampai ke kemaklukan yang benar untuk mencari Tuhan, semakin dicari semakin jauh. Kalau belum bermakrifat, bertauhid, tasawuf tersebut untuk mendapatkan Allah, hanya tidak akan dapat. Semakin dicari, orang kagai mencari hutan. Hutan dicari, kalau kita harif mencari Tuhan, pandai syariat, tarekat, hakikat, makrifat, selalu dicari Tuhanlah dulu. Boleh dicari? Itu minta maaf kepada dia. Yang terjadi bagi umat Islam sekarang ini di mana-mana, buang pada dia. Datuk Tamanggun menggalih padi dibawa mengenggak Islam tanggung tapi tidak jadi karena lakodo badan. Jadi kalau kita hanya syariat sawu saja tidak tahu hakikat, tidak tahu biasa, cuma tahu kita bicara fikih akidah tapi tidak ada ihsannya, maka kita adalah karena kita tidak pandai bertaubat, tidak pandai ikhlas, tidak tahu istiqamah bagaimana yang disampaikan oleh istiqamah maknanya tetap. Apa makna istiqamah? Ada istilahnya istiqamah tarekat, tetap berjalan hati kita kepada Allah. Itu dikatakan istiqamah tarekat, terus berjalan. Istiqamah hakikat, kita dapat bersifat dengan sifat Allah. Bersifat karena hilang sifat kita pada sifat Allah, maka kita bersifat dengan sifat Allah. Ada istiqamah mutlak, bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Istaqim kama umirta, istiqamah engkau seperti apa yang diperintahkan. Dari istiqamah ini, bila mana kita istiqamah? Kalau kita ada istiqamah amal kita bertambah. Jadi istiqamah ini merupakan roh. Kalau kita istiqamah hal dengan pengertian, maka akan kita terlihat terjadi hadisah dalam. Maka istiqamah itu merupakan bahasa perantara untuk mendapatkan tujuan. Kalau kita berkandai, tari berbuka kandai itu, tari enggak lah. Ada menepil lagu.
yang kita cinta itu akan kita peroleh, ya kan? Kalau cintanya ayam kebini mutiara dalam banci, diam ayam malam. Itu apa tuh sayang-sayang itu dapat ya? Tidak dapat. Itu dikatakan istiqamah. Jadi begitulah kita kepada Allah. Samping kita juga dapat istiqamah amal dan istiqamah hal. Supaya apa yang kita capai itu akan berhasil. Jadi istiqamah ini ada istilahnya istiqamah syariah. Istiqamah syariah dia bersungguh-sungguh, tapi tidak begitu sungguh, sederhana untuk melakukan satu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan ilmu. Yang dilakukannya itu tidak bertentangan dengan hukum syarak. Namanya sedekah, sembahyang, tidak bertentangan dengan hukum syarak. Dan juga tidak berseberangan dengan ikhlas. Di samping sesuai dengan ilmu dia ikhlas. Dan tidak bertentangan dengan sunnah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu istiqamah pertama. Istiqamah kalau Anda sudah bertarekah, ini itu syariah, ini tarekah. Istiqamah tarekah, kita dapat menyaksikan hakikat dengan tajalli hakikat. Makna menyaksikan hakikat, menyaksikan Allah sifatnya, zatnya. Dengan tajalli hakikat, terlihat pada batin kita keberadaan Allah, perbuatannya, sifatnya. Jadi kita tidak bisa menyaksikan hakikat sebelum terjadi, sebelum terlihat di dalam batin kita apa perbuatan Allah, sifat Allah dan wujud. Itu dikatakan istiqamah. Kalau sudah mantap tarikatnya, istiqamah itu. Dia membuang dakwah bukan karena ilmu, tetapi karena syuhud. Makna membuang dakwah, dia tidak memaksakan sesuatu pada dirinya. Kalau dia memaksakan sesuatu pada dirinya, itu dakwah. Kamu yang pandai, kamu yang megah, kamu yang kayu, itu memaksakan sesuatu pada diri, bukan karena ilmu, tapi syuhud. Kalau ilmu itu hanya dengan cara berpikir untuk mendapatkannya, tidak. Tapi dengan syuhud bahwa dia ini memang tidak ada. Tidak. Jadi kalau dia tidak ada, bagaimana membangsakan sesuatu pada dia? Dia tidak ada. Laisa laka fil amri syai'. Tidak ada bagimu urusan sesuatu pun juga. Innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya urusan itu seluruhnya urusanmu, urusan Allah. Urusanmu, urusan kamu, urusan Allah. Tidak ada urusan bagimu Muhammad. Laisa laka fil amri syai'. Innal amra kullahu. Dalam bentuk itu banyak bertawakal. Banyak bertawakal. Jadi membuang dakwah karena itu. Tekal nur yakda, nur terbangun, nur yakda. Bukan dengan jalan tahafud, tapi dengan jalan tayakud. Maknanya nur yakda, kita teringat bahwa kita ini bermula dari mana kita ini? Dari kemauan Allah. Dari mana kita bermula? Dari kemauan, daripada martabat wahdah. Dari kemauan Allah bermula. Jadi itu kalau
kita main di dalam martabat 7 susah. Jadi inilah sekarang seperti Pak Ali ini sudah tidak boleh lagi belajar martabat 7, tidak boleh lagi belajar ahadi, wahdah, wahidiyah, alam arwah, alam lisan, alam adisam. Pada itu tarekat. Jadi kita harus tahu, kita teringat kita ini di mana permulaan kita dari kemauan Allah, maka ada kita. Itu bukan kita pelihara, kita bangun hati kita. Hati kita ini selalu melihat martabat Allah, kemauan Allah. Jadi kalau bagi mereka kita berzikir ini untuk sampai kepada martabat Allah. Artinya syuhud kasrah fil wahdah. Setelah itu baru syuhud wahdah fil kasrah. Ada banyak pada yang satu, ada satu pada yang kita tak payah terima. Terus cahaya nur, rohanian itu, dari rohanian itu berhubungan selalu dengan Allah Subhanahu. Kalau ada ya rohani Anda selalu berhubungan dengan Allah, tidak payah diingat-ingat, itu dikatakan Anda telah istiqamah di dalam tarekat. Ada istilahnya istiqamah pada hakikat. Istiqamah pada hakikat, dia meninggalkan istiqamah. Dia tidak perlu istiqamah, karena istiqamah ini dalam perjalanan. Dia telah usul, telah sampai. Dia hanya dengan Allah terlihat kayyumiyah Allah pada sekalian yang wujud, termasuk dirinya. Jadi tidak ada yang lain yang wujud, hanya Allah Subhanahu. Jadi paling kurang seperti apa yang dikatakan pada Dr. Ali tadi, kita istiqamah di dalam syariat, istiqamah di dalam tarekat, itu sudah cukup. Insyaallah kita akan selalu dipelihara dan dipeliharakan Allah. Dan juga di dalam kita berzikir, oleh Kiai menyatakan itu supaya kita betul-betul dapat mengamalkannya. Zikir itu gunanya untuk hudur. Apa zikir? Untuk hanya Allah yang kita ingat, lain tidak. Untuk hudur. Zikir. Hudur untuk ghaibah. Yang lain daripada Allah, karena istri tidak ingat lagi, kita juga tidak ingat lagi. Fana, apa namanya? Maka itu zikir, salat itu zikir, membaca Al-Quran zikir, mengucap kalimat la ilaha illallah zikir, bertasbih, tahmid, doa. Jadi yang paling bagus afdalu dzikri la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu kalimat Islam, kalimat iman, kalimat thayyibah. Makanya zikir itu dibagi-bagi. Ada zikir gali, apa namanya? Zikir dengan lidah sambil hatikan berzikir, zikir gali. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha, hati kita mengenal Allah. Jadi ucapan lidah, hati mengenal, itu dikatakan zikir gali. Ada zikir khafi. Zikir khafi ini untuk menolak kelisuan yang timbul di dalam batin kita, yaitu murakabah, musyahadah, munajat. Jadi selalu kita menyaksikan Allah dengan hati kepada Allah, itu zikir khafi. Jadi tidak ada dengan lidah ini, tidak ada dengan lidah, cuma hati yang berzikir. Katakan zikir khafi. Jadi tarekat Naqsyabandi banyak melakukan dengan zikir khafi. Tapi kalau zikir kabiri itu banyak dengan zikir gali.
Dan ketiga adalah zikir hakiki. Apa yang maksudnya? Bersatu zakir dengan betul, hilang zakir, sungguh betul. Zikir hakiki. Bahwa Allah telah mengingat kita sebelum ada kita. Sebelum ada kita telah diingat. Hanya pada waktu itu kita telah kembali kepada tiada, yang ada hanya Allah. Yang berzikir hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir tingkat mana? Jadi baru zikir kedua, zikir ketiga, kata Kak Kiai, Anda jangan dulu. Cukup dengan zikir jali, zikir jali, rasakan zikir jali ya, di mana supaya martabat wujud kita ini berzikir semua. Martabat wujud kita salat, roh, syirka, fi'ah. Martabat wujud. Martabat supaya kita martabat wujud ya. Baik dari alam, baik hakikat, alam lahu, alam jabaru, alam arwah istilahnya. Dikatakan juga alam malakut dan alam malak, alam syahadat, alam berbeda. Jadi demikianlah, mudah-mudahan kita juga mengharap pada Pak Ali, alhamdulillah dokter melihat kita di Asia ini kan, dan juga Yajen dapat juga membantu MPPT ini supaya MPPT ini tambah kuat dan bisa dikembangkan ilmu kesucian di Asia. Padahal sebelum ada ilmu kesucian di tempat-tempat lain, Asia saya melihat juga saya banyak ziarah kepada wali-wali Songo di Jawa. Sebagai wali Songo belajar di Asia, belajar ya. Dan itulah maka Aceh sekarang ini tidak lagi ingin untuk mendapatkan ilmu tasawuf karena sudah cinta dunia, sudah cinta dong. Ulama-ulama di Aceh saya suka membuat proposal, dan juga menjadi pegawai, MPU, apalah MPU, berapalah uang gajinya. Karena itu baru nih Tengku Muhammad Amin Kumala, dia ulama pakai MPU. Waktu saya datang, dia menyatakan mendukung dari tasawuf. Kami ada ketuanya, kamu sudah salah ketika kamu anggota MPU, pertama membantu organisasi lain. Jadi kamu cabut dukunganmu. Ada cabutnya dalam rumah Amin. Cuma gaji 2 juta. Nah, artinya belum dapat lagi dia untuk mendekati Allah, melihat bahwa gedung kekayaan Allah itu tidak habis. Gedung kekayaan Allah inilah karena dalam tasawuf. Jadi kita mau supaya ulama-ulama Aceh ini betul-betul tidak dapat diperalat oleh orang-orang politik, diperalat oleh partai, oleh partai apa namanya, PA, diperalat oleh Demokrat, disuruh untuk berkampanye. Siap, sih, serban besar-besar, serban, tapi diatur. Boleh kita katakan nanti didengar oleh Pak Jokowi orang fase, orang fase, Pak. Karena ini mantap, maaf pada Pak Jokowi, dia orang beda. Cuma demikianlah Allah Bismillah. Jadi waktu ada 1/4 jam lagi kita minta Pak Kiai berpikir ya.